Cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Teror Arwah Pocong Neneng, di mana cerita ini ditulis oleh Naila Nurfajriya Ramadhani. Dan bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang akan Mang Ripa sertakan di kolom deskripsi. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Buru-burulah mereka berdua berjalan menuju ke dapur, sedangkan Minul masih setia menemani Bu Nyai. Sesekali istri dari Darmoko itu memijat belan kaki beliau. Dan setibanya di dapur, Zaki pun langsung mengangkat tudung saji tersebut. Dan benar saja belanjaan yang dibawanya tadi memanglah telah dimasaknya. Darmoko kemudian mengendus aroma ikan goreng yang terletak di piring keramik. Sontak saja membuat dirinya mendadak perutnya terasa begitu mual. Coba cium mas. Dia lalu mengoper piring itu kepada Ustadz muda. Astagfirullah, bau busuk sekali nih, celetuknya kala itu. Kemudian piring yang ada di tangannya pun jatuh ke lantai dan pecah. Ikan itu kan sudah digoreng, tapi kenapa masih ada belatung-belatung yang menggeliat di dalam tubuh ikan itu? Ternyata Ustadz muda menjatuhkan piring itu tanpa sengaja. Dia kaget karena di dalam ikan busuk yang sudah digoreng itu ternyata terdapat banyak ribuan belatung kecil yang menggeliat kemana-mana. Ada apa mas? Tiba-tiba Minul pun datang menghampiri mereka setelah mendengar suara pecahan benda dari belakang. Itu kenapa kok piringnya bisa jatuh? Ikan gorengnya jadi jatuh kan? Lumayan loh, bisa buat lauk, ucap Minul. Dia pun lantas mengambil piring baru dan berniat untuk memungut beberapa ikan goreng yang sudah terjatuh ke lantai. Ya Allah, astagfirullah. Sontak Minul pun langsung melempar ikan tersebut hingga piring yang tadi dia ambil pecah kembali. Kok di dalamnya ada? Ujarnya yang tidak meneruskan ucapannya. Dirinya nampak meringis ngeri sembari menggetarkan bahunya setelah melihat pemandangan mengerikan yang baru saja dia lihat. Makanya deh, kalau tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya jangan langsung menghakimi, papar Darmoko kemudian. Kata Mas Zaki, sebelum digoreng ikan ini sudah membusuk. Entah apa yang ada di pikiran ke di situ. Masa dia tidak bisa membedakan mana barang fresh dan mana barang yang tidak layak untuk dikonsumsi? Dan dari mana dia mendapatkan semua belanjaan itu? Darmoko nampak berpikir keras sembari netranya terus menatap ikan-ikan busuk yang kini berhamburan di lantai. Dan kalau boleh saya tahu, di mana Neni sekarang mas? Tanya Darmoko. Dia terlihat celingukan mencari keberadaan gadis aneh itu. Saya tidak tahu mas. Terakhir saya ketemu ya tadi, sebelum mas Darmoko datang ke sini. Tapi sekarang entahlah di mana dia berada sekarang. Terkadang saya juga merasa aneh dengan gerak-geriknya, sahut Ustadz muda. Dirinya lantas menggeret sebuah kursi sesaat sebelum mendudukinya. Maksud Mas Zaki, aneh yang bagaimana mas? Disusul Darmoko yang mencari tempat untuk duduk berdampingan dengannya. Kalian teruskan saja bicaranya. Aku mau ke kamar Bu Nyai dulu. Tidak enak jika Bu Nyai terlalu lama ditinggalkan sendirian. Minul pun memilih untuk meninggalkan mereka berdua yang tengah asik mengobrol. Dia terlihat melangkah menuju kamar utama dan menemani ibu dari Ustadz muda. Jadi begini mas ceritanya. Ustadz muda nampak mengambil napas dalam-dalam sebelum menceritakan semua peristiwa yang dilihatnya kepada Darmoko. Pagi tadi, pas saya bangun untuk sholat subuh, kamar ibu masih dalam keadaan terkunci. Saya pikir ibu memang sedang istirahat dan ditemani tidur oleh si Neni. Tapi setelah saya selesai sholat, kamar ini masih tetap dikunci dari dalam. Saya pun khawatir dengan keadaan ibu saya mas. Apalagi melihat kondisi kakinya yang semakin membengkak akibat tertimpa dahan pohon besar kemarin malam. Lalu saya pun berinisiatif untuk mendobrak pintu kamar itu. Dan setelah daun pintunya terdorong ke dalam, kala itu saya melihat bahwa ternyata ibu saya masih tertidur pulas di ranjangnya. Namun yang menjadi pertanyaan saya, ternyata Neni tidak ada di dalam untuk menjaga ibu saya mas. Padahal sebelumnya saya sudah berkata kepadanya biar saya saja yang menjaga ibu, tapi dia malah melarang saya mas.
Neni malah menyuruh saya untuk beristirahat, sedangkan ibu saya biar dia saja yang mengurus katanya. Tapi ternyata pas pintu dibuka, dianya malah tidak ada di dalam. Saya pun langsung mengecek keadaan ibu saya, Mas. Dan tahu-tahu ketika ibu saya sudah bangun, kondisinya sudah seperti itu. Padahal beliau tidak mempunyai riwayat penyakit stroke. Sempat saya berpikir bahwa semua yang terjadi kepada ibu saya semata-mata karena terkena tulah sumpah pocong yang beliau lakukan kemarin. Tapi setelah itu, tiba-tiba Neni muncul di belakang saya dengan membawa beberapa belanjaan yang diduga sudah tidak layak untuk dikonsumsi, Mas. Tapi dianya ngeyel, malah menuduh indera penciuman saya yang sudah rusak. Dan bodohnya, saya percaya begitu saja dengan semua kata-katanya itu. Dia juga sempat bicara bahwa belanjaan itu dia beli dari lapak Mas Darmoko. Nah, dari situlah saya merasa bahwa ada yang janggal dari semua ceritanya. Saya beranggapan bahwa Mas Darmoko juga tidak mungkin berjualan barang busuk seperti itu. Dan ternyata dugaan saya memang benar setelah Mas Darmoko menyatakan kepada saya bahwa hari ini Mas sedang libur berdagang. Bahkan tidak hanya itu saja, Mas. Saat saya sembahyang subuh tadi, entah Mas Darmoko akan percaya atau tidak, atau malah menganggap saya sedang berhalusinasi, itu terserah Mas saja. Tadi ada makmum goib yang turut sholat bersama dengan saya, Mas. Sosok itu berulang kali mengatakan kepada saya bahwa dia akan membabat habis semua keturunan dari anak, cucu, sekaligus cicit dari almarhum bapak saya, Mas. Bukankah itu terdengar aneh, Mas? Dan begitulah kiranya kejadian demi kejadian yang telah diceritakannya kepada Darmoko. Sosok makmum goib. Siapa Mas Zaki? Lalu apa maksud dari ucapannya yang mengatakan bahwa dirinya akan membabat habis semua keturunan dari almarhum Ustadz Abdul Salam? Darmoko pun kini dibuat berpikir keras setelah mendengar penuturan dari Ustadz muda. Namun Ustadz muda hanya menggelengkan kepalanya. Saya sempat bertanya, mengapa kamu mengganggu dan meneror saya? Lalu dia pun menengadahkan wajahnya setelah sekian lama menunduk dan tidak mau menatap saya. Alhasil, saya pun terkejut bukan kepalang setelah melihat keadaan wajahnya yang sangat mengerikan, Mas. Dia berkata bahwa dia adalah sosok tikar, sosok yang mati dengan cara dibakar. Timpal Ustadz muda. Astagfirullahaladzim. Di kampung ini satu-satunya orang yang meninggal dengan cara dibakar hanyalah Neneng, tidak ada yang lain lagi. Atau jangan-jangan Neni itu adalah Neneng. Mereka berdua pun langsung saling tatap. Mas Darmoko, cepat ke sini. Belum juga mereka selesai mengobrol, tiba-tiba Minul berteriak memanggil nama Darmoko sekencang mungkin dari dalam kamar Bu Nyai. Dengan tergopoh, mereka berdua pun langsung berlari menghampiri Minul karena takut jikalau terjadi sesuatu hal buruk yang menimpa Bu Nyai. Ada apa, Dek? Tanya Darmoko kepada istrinya, mengapa istrinya itu sampai berteriak sebegitu kencangnya. Bu Nyai, Mas. Kini wanita itu langsung menghampiri suaminya dan langsung memeluknya. Jemarinya menunjuk ke arah ranjang di mana di situ ada Bu Nyai yang tergeletak tidak berdaya. Astagfirullahaladzim, Ibu. Ustadz muda yang melihat kondisi ibunya yang semakin parah sontak saja langsung menghampirinya. Entah bagaimana ceritanya, kini mulut Bu Nyai tiba-tiba mengeluarkan cairan busa seperti orang yang tengah keracunan makanan. Ada apa dengan ibu saya, Mbak? Dia lantas mempertanyakan hal tersebut kepada Minul tentang apa yang terjadi sebenarnya kepada sang ibunda. Saya juga tidak tahu, Mas. Setelah saya kembali ke kamar, saya tadi melihat Bu Nyai sedang tidur. Dan entah mengapa, tiba-tiba saja badannya bergetar. Pas saya pegang dahinya, ternyata suhu tubuhnya sangat panas. Mungkin karena efek yang ditimbulkan oleh organ dalam pada kakinya semakin membusuk, terang si Minul. Pada saat menjelaskannya pun, mulut Minul juga terlihat bergetar sampai-sampai dia tidak kuasa untuk menahan tangisnya lagi. Kata-katanya terbata sebab dia merasa takut. Takut jikalau dirinya nantinya malah yang akan dituduh dan disalahkan tentang kondisi yang menimpa Bu Nyai sekarang ini. Lebih baik kita langsung saja, Mas, dibawa ke puskesmas, terang Darmoko. Tapi Mas, bukankah puskesmas di desa kita sudah tidak beroperasi lagi? Timbal Minul.
Nggak apa-apa, kita cari yang lainnya. Biar saja tempatnya agak jauhan. Yang penting Bunyai bisa segera ditangani, papar Darmoko. Tapi pakai apa mas? Saya tidak punya kendaraan, seru Zaki. Dia bingung harus membawa Bunyai menggunakan apa, sedangkan dirinya sendiri tidak punya kendaraan. Pakai motor jadul saya saja mas. Motornya mungkin keluaran lama, tapi mesinnya masih jos semua. Sebentar, saya akan kembali lagi ke sini. Dengan tergopoh, Darmoko pun langsung berlari pulang ke rumahnya untuk mengambil motor bebeknya. 15 menit kemudian, mereka masih menunggu Darmoko di depan teras. Ustadz Buddha sudah sedari tadi membopong tubuh ibunya yang kini keadaannya hampir sekarat. Dan tidak berselang lama, datanglah 2 motor gede atau moge yang diduga adalah kendaraan seorang perwira kepolisian. Baru pertama kali desanya itu didatangi oleh anggota Kapolres. Dengan gagahnya, 2 lelaki berbintang 3 itu turun dari motornya, lengkap dengan senapan yang terselip pada pinggangnya, serta masker pelindung khusus untuk menghindari terjangkitnya sebuah virus. Permisi, maaf Bapak Ibu. Jika kami mengganggu waktunya sebentar, apa benar di sini adalah desa Mojo Asem? Tanya pria berseragam itu kepada Minul dan juga Ustadz muda. Betul Pak, tapi maaf, ada apa ya Pak sebenarnya? Seru Minul, dia terlihat mempertanyakan akan kehadiran mereka di kampung ini. Apakah ibu mengenal wanita yang ada di dalam kartu pelajar ini? Pria bertubuh kekar itu menyerahkan sebuah kartu identitas kepada Minul. Namun setelah melihat foto wanita tersebut, kepala Minul menggeleng. Dia merasa tak kenal dengan wajah yang ada di dalam kartu pelajar itu. Lalu Minul menunjukkan kartu tersebut kepada Ustadz muda. Mas Zaki kenal tidak? Tanya Minul. Ustadz muda pun memicingkan kedua matanya, keningnya terlihat mengkerut. Iya, saya kenal Pak. Minul pun langsung menatap heran kepada Ustadz muda. Wanita yang ada di foto tersebut bukanlah berasal dari desa ini. Sudah bertahun-tahun Minul tinggal di sini. Namun dia tidak pernah menjumpai seorang yang tengah mereka cari saat ini. Apa benar dia warga kampung di sini, Mas? Tanya petugas kepolisian itu kembali. Tidak tahu, Pak. Saya juga baru bertemu dengannya kemarin malam. Papa Ustadz muda. 2 anggota berpangkat itu pun sontak langsung saling tatap. Bertemu? Ujar salah satu dari mereka yang nampak heran dengan pernyataan Ustadz muda, begitupun dengan Minul. Memangnya dia ini siapa mas? Minul lantas mempertanyakan hal yang sedari tadi telah membuatnya penasaran. Itu foto Neni mbak, adik dari mbak Neneng. Saya baru bertemu dengannya kemarin malam. Dan pada saat itu, dia hampir saja terjatuh di sumur tua yang terletak di ujung alas sana. Ucap Zaki sambil menunjuk tempatnya bertemu dengan Neni. Oh, jadi wanita ini ya yang semalam diceritakan oleh Mas Darmoko. Terlihat Minul yang menggaruk-garuk kepalanya sembari netranya tetap memandangi kartu identitas yang ada di tangannya saat ini. Mendengar obrolan mereka, 2 petugas itu nampak melongo keheranan. Mereka masih tidak paham apa yang tengah Ustadz muda dan Minul perbincangkan. Apakah kalian yakin pernah bertemu dengan wanita yang ada di dalam kartu ini? Petugas itu kembali terlihat meyakinkan mereka kembali. Iya pak, saya yakin sekali. Dan malam tadi dia juga sempat numpang beristirahat di rumah saya. Tapi sekarang saya masih belum tahu dia ada di mana saat ini. Papa Zaki yang menjelaskan semuanya kepada mereka. Begini pak, bu, sebelumnya kami juga mohon maaf. Tapi wanita yang difoto ini sudah meninggal dunia. Dan di depan sana ada satu ambulan yang di dalamnya terdapat mayat wanita yang ada di foto ini. Keadaannya sungguh memilukan. Menurut pengakuan teman kuliahnya, wanita tersebut berniat ingin mengunjungi kakaknya yang tinggal di kampung ini. Namun sayangnya, motornya mogok tepat di perlintasan kereta api yang ada di jalan raya depan sana. Mungkin jaraknya dari sini sekitar 2 kilometeran. Dan diduga saat ini dia tinggal di kota B dan menempuh pendidikan di sana. Awalnya katanya dia hendak memberikan kejutan kepada keluarganya dengan diam-diam datang ke sini. Namun sayangnya takdir berkata lain. Saat kendaraannya mogok di perlintasan, dirinya tidak sadar bahwa ada satu kereta api yang akan segera melintas. Dan setelah dicek, ternyata pada saat itu dia sedang mendengarkan musik melalui headset pribadinya.
Makanya dia tidak mendengar adanya suara peringatan saat kereta tersebut melintas. Akhirnya dengan cepat kereta pun menyambarnya hingga tubuhnya hancur menjadi beberapa bagian. Jelas petugas itu kepada mereka berdua. Dan terpaksa kami pun mengantarkan jenazahnya ke sini karena hanya alamat desa ini yang kami temukan di dalam kartu identitasnya. Kami pun juga sudah menghubungi pihak keluarganya, namun semua nomornya tidak aktif. Berhubung jalan di pedesaan ini tidak bisa dilalui kendaraan beroda 4, terpaksalah kami memarkir ambulan itu di depan jalan raya sana. Imbu salah satu dari petugas tersebut. Ustadz muda yang kala itu masih dengan posisi membopong tubuh Bunyai, sontak saja kini dirinya langsung jatuh terduduk lemas setelah mendengarkan pernyataan dari kedua petugas berseragam tersebut. Begitupun dengan Minul. Memang istri dari Darmoko itu belumlah sempat bertemu dengan wanita yang bernama Neni itu secara langsung karena pas dirinya datang ke sini untuk menjenguk Bunyai. Diduga Neni sudah tidak ada di tempat. Hal janggal juga sempat dia temui setelah melihat ikan goreng yang ada di dapur tadi. Entah mengapa, ikan yang sudah digoreng itu tiba-tiba di dalamnya bisa terdapat ribuan belatung yang masih hidup dan mencuat kemana-mana. Jadi, Neni sudah meninggal, Pak, ucap Ustadz muda yang langsung syok setelah mengetahui yang sebenarnya. Namun beberapa saat setelah itu, akhirnya Darmoko pun datang dengan membawa motor jadul kesayangannya. Lelaki itu terkejut ketika melihat rumah Ustadz muda yang didatangi para petugas kepolisian. Loh, kok ada bapak polisi di sini? Darmoko langsung menjabat tangan mereka. Minul pun kemudian buru-buru menghampiri suaminya, kemudian membisikkan sesuatu di telinganya. Mas, ternyata gadis yang bernama Neni sudah meninggal. Dia tewas tertabrak kereta. Astagfirullahaladzim. Darmoko langsung mengucap istighfar berulang kali. Ternyata dugaannya pada malam itu adalah benar. Dia sempat curiga dengan kedatangannya yang tiba-tiba di kampung ini, apalagi pada dini hari, bersamaan dengan kembalinya Ustadz muda ke rumah. Misteri alas, gubuk, sekaligus sumur tua akhirnya sekarang terungkap. Tempat yang sempat diceritakan oleh Zaki saat pertemuan pertama kalinya dengan Neni ternyata hanyalah sebuah ilusi hayalan. Sosok menyerupai hantu Neni itu sengaja membuat iman Ustadz muda melemah dan membuatnya percaya bahwa yang ditolongnya pada malam itu memanglah manusia. Mungkin Neni sengaja memberikan pertanda lewat Ustadz muda akan kehadirannya agar mereka bisa menguburkan jasadnya dengan layak. Lantas, bagaimana dengan jenazahnya, Pak? Tanya Darmoko kepada pria berseragam tersebut. Ada di ambulan, Pak. Jika berkenan, maka ikutlah bersama kami untuk mengambil mayatnya. Baik, Pak. Biar jenazah Neni menjadi tanggung jawab kami. Kalau boleh sekalian, Pak, saya juga hendak meminta bantuan untuk mengantarkan ibu dari Mazaki menuju puskesmas terdekat. Apakah Bapak bisa? Darmoko meminta izin supaya para petugas tersebut memperbolehkan ambulan tersebut untuk mengantarkan Bunyai ke puskesmas terdekat agar segera ditangani. Kalau pakai motor, saya takutnya nyawanya tidak tertolong, Pak. Berhubung puskesmas di desa kami sudah tidak beroperasi lagi, maka dari itu, dengan adanya ambulan yang tanpa sengaja datang ke sini, jadi dengan rendah hati, saya memohon izin agar diperbolehkan untuk memakai ambulan tersebut. Tambahnya lagi, dia berharap semoga petugas kepolisian itu mengizinkan. Sebelumnya, kalau boleh tahu apa yang terjadi sebenarnya kepada ibu itu, kok mulutnya bisa mengeluarkan busa seperti itu? Tanya petugas itu penuh selidik kepada mereka. Awalnya beliau terkena stroke, Pak, tapi sempat ditinggal sebentar. Tapi setelah kembali kondisinya sudah seperti ini, ungkap Minul yang menyauti percakapan antara suaminya dengan polisi tersebut. Ya sudah, mari Pak, lebih cepat lebih baik. Setelah jenazah di dalam ambulan itu dikeluarkan, maka kalian bisa menggunakan kendaraan itu untuk mengantar ibu ini ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, ucap petugas tersebut kepada mereka. Dengan bergerak cepat, Darmoko pun langsung bergegas membantu Ustadz muda untuk menaikkan tubuh ibunya pada motornya. Dirinya nantinya yang akan mengantarkan Bunyai sampai ke depan. Sedangkan Ustadz muda, dia nantinya akan dibonceng oleh salah satu polisi itu untuk sampai pada jalan raya yang ada di ujung desa tersebut. Tak lupa Ustadz muda mengikat tangan sekaligus kaki Bunyai pada tubuh Darmoko supaya tidak terjatuh. Dek,
Kamu tunggu di sini dulu ya. Nanti Mas akan kembali lagi dan membawa jenazah Neni biar langsung segera dipulasara, ujarnya kepada sang istri. Kemudian 3 motor itu pun langsung melaju secara bergantian meninggalkan halaman pekarangan rumah Ustadz muda. Para pria berseragam tadi pun terlihat mengawal Darmoko dari belakang dengan menunggangi motor gedenya. Singkat waktu, 1 jam kemudian Darmoko pun kembali dengan motor bebeknya. Di belakang joknya terdapat 1 gumpalan kain seperti kafan yang manakala di dalamnya itu terdapat potongan tubuh Neni yang hancur akibat disambar kereta. Minul kala itu masih setia menunggu kedatangannya di teras rumah. Sedangkan Ustadz muda mungkin sebentar lagi dirinya akan sampai pada rumah sakit yang akan dituju. Darmoko segera turun dari motornya, kemudian menaruh buntelan berisi mayat itu pada teras rumah Ustadz muda. Kamu tunggu di sini sebentar ya, Mas mau ke surau dulu untuk menyampaikan kabar duka ini. Setelah berpamitan kepada sang istri, Darmoko pun langsung melajukan motornya kembali untuk menyiarkan kabar kematian Neni kepada para penduduk. Semoga saja mereka bersedia datang untuk menghadiri pemakamannya, sekaligus membantu Minul untuk memandikan mayatnya. Sementara itu di tempat yang berbeda. Sudah sampai Pak, saya akan ambilkan hospital bed untuk membawa ibu Anda ke dalam, ucap salah seorang petugas medis kepada Ustadz muda. Dan tidak berselang lama, akhirnya mereka langsung membawa Bunyai ke ruang rawat untuk segera ditangani. Saat itu 1 dokter dan 2 perawat langsung datang dan membawa hospital bed menuju ruang perawatan. Anda tidak boleh masuk, tunggu di sini sebentar, seru perawat tersebut kepada dirinya. Dia nampak melarang Ustadz muda untuk masuk ke dalam menemani sang ibu yang sedang berjuang melawan maut. Tapi saya ingin menemani ibu saya di dalam, Sus. Kekhawatirannya bukan tanpa sebab, melainkan Bunyai kini merupakan orang tua tunggal satu-satunya yang kini dia miliki. Maaf Pak, tetap tidak bisa. Kami akan mengusahakan yang terbaik untuk menangani orang tua Anda. Selain itu, tetaplah tunggu di luar. Kemudian suster tersebut langsung menutup pintu ruangan itu. Kini Ustadz muda hanya berharap semoga tidak terjadi apa-apa kepada ibundanya. Dia pun lalu duduk di kursi ruang tunggu sembari menggelintir tasbih yang ada di genggamannya. Zikir mulai dia lakukan untuk meminta pertolongan kepada Zat yang Maha Memberi Kehidupan. Sedangkan di tempat pemakaman Kampung Mojo Asem, kini beberapa warga nampak menghadiri pemakaman Neni, adik kandung dari almarhumah si Neneng. Darmoko sepakat untuk menguburkan jasadnya tepat di samping makam kakaknya. Hingga saat ini para warga belum ada yang mengetahui bahwa jasad Neneng telah dimakamkan di tempat itu. Entah sampai kapan hal ini akan dirahasiakan. Namun jikalaupun dia jujur dari awal, mungkin saja mereka semua tidak menerima jasad seorang wanita pezina itu dikebumikan di desa ini. Dan setelah jasad terkubur, Minu langsung menaburkan bunga pada makamnya, tak lupa dengan menyiramkan air mawar di seluruh permukaan makam dan isanya. Tidak banyak warga yang tahu bahwa si Neneng ternyata mempunyai saudara kandung. Mungkin karena almarhumah sudah terlalu lama tinggal di area perkotaan. Tahu-tahunya setelah sekian lama, akhirnya Neni kembali ke kampung tersebut dengan menanggalkan namanya saja. Para warga juga sudah nampak membubarkan diri masing-masing. Pun dengan Darmoko dan juga sang istri, ketika hendak meninggalkan pemakaman, tanpa sengaja netra Darmoko menangkap satu sosok yang tengah bersembunyi di balik pepohonan besar yang ada di pertengahan makam tersebut. Sosok itu nampak tak asing baginya. Iya, dialah arwah Neni yang saat ini tengah tersenyum lebar kepada Darmoko. Sesaat kemudian, sosok itu nampak melambaikan tangan, dan setelah itu hilang seketika entah kemana. Semoga kamu tenang di sana ya. Kami sudah menguburkan jasadmu dengan layak, tepat di dekat makam kakakmu. Sungguh tragis sekali nasibmu. Belum juga kamu mengetahui yang sebenarnya tentang mbakmu. Kini yang kuasa telah menjemputmu pulang ke rahmatullah. Darmoko nampak berbicara sendiri setelah bertemu arwah Neni tadi. Loh mas, kamu bicara dengan siapa? Tanya Minul yang terheran ketika mendapati suami tercintanya sedang mengobrol sendirian. Ah, tidak dek, ayo kita pulang. Lelaki itu pun langsung merangkul istrinya. Mereka lalu berjalan bersama meninggalkan area pemakaman. Aduh mas,
Sakit. Baru saja sampai pada area depan makam, tiba-tiba Minul mengeluh kesakitan pada bagian perutnya yang sudah membuncit. Dek, ada apa dek? Darmoko langsung cemas setelah melihat kondisi sang istri yang nampak beringis menahan sakit. Tidak tahu mas, tiba-tiba saja perutku sakit sekali. Apa jangan-jangan sudah waktunya kamu melahirkan dek? Tapi kan kandunganmu baru saja memasuki awal bulan ke-8. Darmoko menaruh curiga, takut jikalau sakit yang dirasakan sang istri dialah pertanda bahwa dirinya akan segera melahirkan pada saat itu. Aduh mas, sakit sekali, rasanya mulas bercampur nyeri, tutur Minul. Dia nampak merintih menahan sakit yang dirasakannya. Sabar ya dek, kita akan ke rumah Mbak Tona untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada perutmu. Ayo buruan. Darmoko pun langsung bergerak cepat untuk membopong tubuh sang istri dan membawanya ke dukun beranak untuk memeriksakan keadaan perutnya. Kebetulan ibu dari Tarmin merupakan seorang tukang urut sekaligus satu-satunya dukun beranak yang ada di kampung tersebut. Dia berharap semoga tidak terjadi apa-apa dengan istri beserta cabang bayi yang ada di kandungannya. Sekitar 20 menitan dengan posisi tetap menggendong Minul, Darmoko pun akhirnya sampai ke rumah yang dituju. Nampak di depan halaman ada Tarmin yang kebetulan akan membawa kambing-kambing yang akan digembalanya menuju padang rumput. Melihat Darmoko yang menjunjung istrinya dari kejauhan, Tarmin pun langsung menghampirinya. Loh mas, ada apa dengan Mbak Minul? Cepat panggilkan Mbok Mumin. Sepertinya istriku hendak melahirkan. Darmoko langsung menyuruh Tarmin untuk memanggilkan Mak Tona. Ya Allah, Seo mas, tunggu sebentar, akan saya panggilkan Simbo. Tarmin langsung lari tunggang langgang mencari keberadaan ibunya yang kini ada di belakang rumahnya tengah memetik daun pepaya muda. Dan tidak berselang lama, akhirnya Mak Tona pun datang dengan tergopoh-gopoh. Ya Gusti, kenapa iku bojomu? Tanya Mak Tona kepada Darmoko. Tidak tahu mak, sepertinya istriku akan melahirkan. Pas mau pulang dari pemakaman tadi, dia sempat mengeluh mules dan nyeri pada bagian perutnya, papar Darmoko. Walah, orang istri sudah hamil tua kok malah masih disuruh datang ke makam toh? Bagaimana jika terjadi apa-apa dengan kandungannya? Ya sudah, ayo langsung saja bawa dia masuk ke dalam. Lelaki itu pun langsung menggeletakkan tubuh sang istri di tikar anyaman yang sudah disediakan. Mak Tona pun langsung bergerak cepat untuk memeriksa keadaan perutnya Minul. Astagfirullah, kepalanya kok sudah matang ini. Bukankah kehamilannya baru saja memasuki bulan ke-8? Tanya Mak Tona yang nampak heran setelah memeriksa perut Minul. Itu mas, saya juga kurang paham. Balas Darmoko, dia nampak menggaruk-garukan kepalanya. Maklum saja, dirinya adalah seorang laki-laki, tidak tahu pasti bagaimana detailnya tentang kepala janin yang sudah matang ataupun sejenisnya. Yang dia lihat, istrinya itu kini tengah berusaha menahan sakit yang teramat sangat di bagian perutnya. Istrimu akan melahirkan cepat bulan ini. Harusnya masih menunggu 1 bulan lagi. Tapi kepala bayinya sudah matang dan posisinya juga sudah menurun ke bawah. Mungkin hanya dengan 1 kali tarikan napas, istrimu akan segera melahirkan bayinya. Berdoa saja yang baik-baik. Semoga ibu dan anaknya sehat dan selamat. Papar Mak Tona kepada Darmoko. Wanita tua itu memprediksi bahwa istri dari Darmoko itu akan melahirkan lebih cepat dari perkiraannya. Wanita tua itu pun langsung menutupi setengah dari bagian tubuh Minul menggunakan sebuah kain. Setelah itu dia langsung memplorotkan celana dalamnya, lalu memasukkan jemarinya ke dalam lubang kemaluan Minul. Tahan dulu Yonduk, sebentar lagi pembukaanmu lengkap. Tarik napas yang dalam-dalam lalu keluarkan. Ulangi berkali-kali. Setelah itu tekan perutmu seperti orang yang sedang buang air besar. Kalau ingin teriak ndak apa-apa, silakan do, biar sama-sama lega. Begitulah instruksi yang disampaikan oleh Mak Tona kepada Minul. Minul masih terus mengontrol napasnya seperti instruksi yang dituturkan oleh Mak Tona. Sedangkan Darmoko, dia masih setia mendampingi istrinya dengan menggenggam erat tangannya serta mengusap peluh yang beberapa kali menetes membasahi kening sang istri. Ayo Nduk, tekan perutnya, ngeden yang lama, tarik napasnya dulu.
Mak Tona lalu menyuruh Minul mengejan setelah dirasa pembukaannya sudah lengkap. Dan singkatnya setelah beberapa saat waktu, kini lahirlah seorang bayi mungil suci yang kini telah berada di tangan Mak Tona. Ternyata benar apa yang diprediksikan oleh dukun beranak itu. Hanya dengan 1 kali tarikan napas, Minul pun kini berhasil dan mampu untuk melahirkan bayinya dengan selamat. Padahal di hari itu tidak ada tanda-tandanya bahwa dia akan melahirkan. Tahu-taunya kepala si bayi sudah matang dan siap untuk dikeluarkan dari rahim. Barulah ketuban disertai darah langsung bercucuran keluar di saat kepala si bayi sudah ditarik oleh Mak Tona. Minul melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat begitu tampan. Wajahnya bersinar mirip sekali dengan bapaknya. Sontak saja tangisan haru memekikan ruangan. Lelaki itu langsung mencium kening sang istri dengan lembut. Kemudian dia beralih menggendong sang putra untuk yang pertama kalinya. "Terima kasih ya dek, sudah berjuang mati-matian untuk melahirkan anak kita." Dia pun menyerahkan bayi mungil itu kepada ibu yang melahirkannya. "Aku mau ambil wudhu dulu, setelah itu si Tole akan kuazani. Semoga kelak dia akan menjadi anak yang berguna bagi negeri ini ya dek," papar Darmoko. Tarmin langsung bergerak cepat untuk mengantarkan Darmoko ke kamar mandi yang ada di belakang rumahnya. Selain itu, sebuah ari-ari kini telah berhasil dikeluarkan dari perut Minul. Mak Tona langsung mengambil gunting untuk memotong tali pusar si bayi, lalu memasukkan ari-ari tersebut ke dalam kendi yang tadinya sudah dia siapkan. Semua sudah disiapkannya untuk berjaga-jaga jikalau terjadi keadaan darurat seperti ini. Takutnya yang melahirkan rumahnya jauh, maka dari itu dirinya sudah jauh-jauh hari membeli semua perlengkapan itu, khususnya pada bayi yang baru lahir. Entah itu berupa kendi untuk wadah ari-ari, bedong kain, kembang, dan juga yang lainnya. Untuk masalah biaya, Mak Tona tidak terlalu menarget, seikhlasnya yang mengasihnya saja. Yang penting bisa dibuat untuk membeli beras dan kebutuhan dapur lainnya. Dan alhamdulillah setiap orang yang melahirkan di tempatnya selalu memberi komisi yang lebih sebagai tanda terima kasihnya karena telah menolong seorang ibu dan juga bayinya dengan selamat. "Jangan lupa, nanti selepas sampai di rumah, suamimu suruh nyuci hari-harinya dulu sebelum dikuburkan," pesannya kepada Minul. "Ini, Ma juga sudah siapkan kembang untuk taburannya. Jangan lupa juga, tempatnya nanti diberi penerangan. Jangan sampai tidak, takutnya ada jin atau sejenisnya yang akan mengincarnya." "Iya Mak, terima kasih," saut Minul. Keadaannya masih lemas karena kehabisan tenaga saat pengejan tadi. Tapi Minul sangat bersyukur karena bayinya lahir dengan selamat, tak kurang suatu apapun. Dan tidak berselang lama, Darmoko pun akhirnya kembali. Dia langsung menggendong putranya dan mulai mengumandangkan azan pada telinga sang bayi. Saat sore menjelang, barulah Minul diperbolehkan untuk pulang oleh Mak Tona. Sengaja karena menunggu tenaga istri dari Darmoko itu pulih kembali. "Cepatlah pulang, sebentar lagi surup. Pamali untuk bayi yang baru lahir keluar pada waktu maghrib," seru Mak Tona yang nampak memberi wejangan kepada mereka berdua. "Iya Mak, sekali lagi matur nuwun. Ini diterima ya Mak, semoga bisa bermanfaat untuk Pak Tona dan juga keluarga." Kemudian Darmoko memberikan beberapa lembar uang itu kepada Mak Tona. "Iyo Le, makasih juga yo. Yo wis, hati-hati pulangi. Jaga baik-baik anakmu. Ingat, nanti setelah sampai rumah langsung cuci hari-harinya dan kubur di depan atau di samping rumahmu. Dan jangan lupa berikan penerangan juga." Mak Tona mengingatkan lagi pasangan suami istri itu agar tidak lupa dengan apa yang disuruhnya tadi. "Iya Mak, ya sudah Mak, kalau begitu kami pamit pulang dulu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Setelah berpamitan, Darmoko pun langsung memapah pelan sang istri yang keadaannya belum sepenuhnya pulih. Sementara tangan satunya tetap merengkuh sebuah kendi yang berisi ari-ari bayinya. Darmoko terpaksa harus kembali melewati pemakaman lagi karena rumah Mak Tona berada tak jauh dari sekitaran makam itu. Untuk menempuh perjalanan ke rumah, maka dirinya harus memutar kembali langkahnya.
Suara langkah sandal mereka terdengar setelah memasuki pelataran pemakaman. "Amit bah, numpang, nyun sewu," ucap Darmoko yang artinya meminta izin kepada para penghuni batu nisan untuk melewati jalan tersebut. Dan tidak berselang lama, azan mari pun berkumandang. Dirinya teringat petua Mak Tona akan pantangan membawa bayi yang baru melahirkan pada waktu surup. Sontak seketika bulu kuduknya pun meremang. "Dek, bayi kita tidak apa-apa kan?" tanya Darmoko. Dia terlihat khawatir dengan putranya yang baru lahir itu. Minul lantas menata bayinya. "Ndak mas, tolengnya lagi tidur." "Syukurlah, kamu jalannya agak cepat bisa Dek, biar segera sampai di rumah juga. Aku takut anak kita kena sawa nantinya. Apalagi kita baru saja melewati area pemakaman. Kamu ingat dak pesan Mak Tona tadi soal pantangan untuk membawa bayi pada waktu maghrib?" papar Darmoko. "Iya, aku ingat mas. Sudah, tidak akan terjadi apa-apa kok. Tadi kan aku sudah minta pulang sama Mak Tona, tapi tidak diizinkan. Yo wes, pulangnya kan sore jadinya. Alhasil di jalan ya sudah maghrib gini toh," seru Minul yang menanggapi ucapan suaminya. Singkat waktu, sesampainya di rumah, Darmoko langsung mencuci hari-hari tersebut. Sedangkan Minul, kini dirinya tengah beristirahat di kamar bersama dengan bayinya. Darmoko lalu mengambil lampu yang berada di belakang rumahnya untuk dipindahkan pada wadah yang telah dia siapkan sebagai penerangan untuk kuburan ari-ari bayinya. Dia langsung berjalan dengan cepat menuju pelataran depan rumahnya sambil membawa sebuah cangkul untuk menggali lubang. Beberapa menit kemudian barulah dia memasukkan kendi berisi ari-ari itu ke dalam, kemudian menguburkannya kembali. Tak lupa dia menaburkan bunga-bunga yang diberikan Mak Tona pada gundukan tanah tersebut. Barulah kini dia memasang sebuah bolam kecil yang kemudian dia sambungkan pada kabel yang menyalur masuk ke dalam rumahnya. Dan setelah semuanya selesai, Darmoko pun langsung melantunkan doa layaknya mendoakan seorang yang meninggal dunia agar arwahnya tenang di alam sana. Dan barulah dia kembali masuk ke dalam rumahnya. Dirinya langsung melangkah menuju kamar mandi untuk membersihkan seluruh badannya. Untuk Minul, tadi saat di rumah Mak Tona, dia sudah dimandikan oleh dukun beranak itu. Dan sampai rumah, istri dari Darmoko bisa langsung segera beristirahat. Kini lengkap sudah kebahagiaan keluarga kecil itu. Kini mereka sangat bahagia karena telah dikaruniai seorang momongan. Satu amanah yang harus mereka jaga sampai menutup usia nanti. Dan setelah bebersih, Darmoko lantas pergi ke kamar untuk bergabung bersama istri dan bayinya. Dilihatnya sang istri sudah terlelap hingga tanpa sadar tidak menyadari bahwa bayinya kini terbangun. Dengan sigap, sang ayah pun langsung menggendongnya. Dia mengangkat pelan tubuh mungilnya, kemudian menggendongnya serta mengayun-ayunkan supaya putranya kembali tidur. Entah mengapa, bayinya itu kelihatan rewel sekali malam itu. "Kenapa sayang? Kamu lapar ya? Kamu mau minum susu ya?" Darmoko terlihat mengajak bicara buah hatinya. "Dek, bangun sebentar. Ini si Tole lapar, mau nyusu kayaknya." Lelaki itu langsung membangunkan sang istri, menyuruhnya agar memberinya asinya kepada bayinya. Minul yang mendengar suara suaminya buru-buru langsung bangun dan mengucek-ngucekkan matanya. "Aku ketiduran ya mas. Sini mas, biar dia aku beri asi dulu." Darmoko pun langsung menyerahkan sang putra kepada ibunya. "Oh, kamu lapar ya Le? Maaf ya, ibu tadi ketiduran," ujarnya sembari mencium kening bayinya. Malam pun semakin larut, Darmoko masih cemas dengan keadaan Bunyai. "Dek, bagaimana ya kondisi Bunyai sekarang?" celetuknya kala itu. Kini lelaki itu duduk di ranjang berdampingan dengan istrinya yang saat ini tengah menyusui anaknya. "Doakan aja mas, ya meskipun sifatnya begitu, aku juga tidak tega melihat keadaannya. Mungkin itu adalah karma atau teguran langsung dari Yang Maha Kuasa. Karena dia telah memfitnah kita yang bukan-bukan, mengarang cerita yang bahkan tidak pernah terjadi. Meskipun begitu, aku juga kasihan melihat Mas Zaki mas," celetuk Minul. Wanita itu kini tengah mengusap kening bayinya agar putranya itu tertidur. "Bagaimana kalau besok selepas pulang berdagang, Mas berniat ingin menjenguk Bunyai di rumah sakit, Dek?" ucap Darmoko. "Memangnya Mas tahu alamatnya?"
Iya, tidak sih. Tapi mungkin saja ambulan itu membawa Bunyai di rumah sakit yang masih dekat dengan puskesmas di ujung jalan raya sana kan. Kasihan Mas Zaki, Dek. Aku tidak tega melihatnya sendirian menjaga ibunya. Apalagi akhir-akhir ini aku selalu bermimpi didatangi almarhum bapaknya. Sepertinya almarhum memberikan pertanda agar aku selalu mendampingi putranya. Ungkap Darmoko. Dia bercerita kepada Minul bahwa almarhum Ustadz Abdul Salam selalu datang dalam mimpinya. Aku sih tidak masalah kalau Mas mau ke sana untuk menemani Mas Zaki. Tapi aku dan anakmu kan juga butuh kamu, Mas. Dia tidak pernah melarang suaminya untuk berbuat kebaikan. Namun jika mengingat dirinya saat ini yang baru saja melahirkan seorang bayi, maka dia dan anaknya pun kini juga masih membutuhkannya. Apalagi dirinya seorang wanita, tenaganya setelah melahirkan juga masih lemah. Dengan adanya Darmoko di sampingnya, maka semua bebannya mungkin akan berkurang. Iya, Dek, aku juga tahu itu. Ya sudah, kita bahas soal ini besok saja ya. Sekarang sudah malam. Kamu juga butuh istirahat. Begitupun Mas, yang pagi-pagi sekali harus pergi ke pasar untuk berdagang, ujar Darmoko. Iya Mas, ya sudah yuk kita tidur, saut Minul. Dia lalu menidurkan bayinya di samping tubuhnya, kemudian mengambil satu guling dan meletakkannya di sebelahnya, berjaga-jaga supaya anaknya tidak terjatuh. Kamu tidur dulu saja, Dek. Mas mau ke depan dulu, mematikan lampu sekaligus mengunci pintu, papar Darmoko. Dia pun lalu melangkah keluar, meninggalkan Minul beserta bayinya. Saat lampu akan dimatikan, entah mengapa telinga Darmoko seperti mendengar seseorang yang tengah makan sesuatu. Namun suaranya berasal dari luar rumahnya. Kok seperti ada suara orang makan, tapi suaranya kedengarannya dari luar. Siapa ya? Mana ada seorang yang berani keluar malam-malam begini? Terbesit rasa penasaran yang meracau di benaknya saat ini. Lelaki itu pun lantas memberanikan dirinya untuk membuka pintu rumahnya, memastikan siapakah yang berada di luaran malam-malam begini. Dan setelah pintu dibuka, suara tadi sempat terdengar dengan jelas di gendang telinganya. "Siapa di sana?" teriak Darmoko ketika netranya mendapati seseorang yang tengah berjongkok tepat di samping gundukan tanah yang di dalamnya berisi ari-ari bayinya yang baru saja dia kubur sore tadi. Darmoko semakin memperlambat langkahnya agar sosok tadi tidak lari setelah melihatnya. Namun ketika seseorang itu bangkit dan memperlihatkan wajahnya langsung, Darmoko pun langsung jatuh terjengkal. Astagfirullahaladzim. Dia melihat darah segar belepotan di area mulutnya. Terlihat juga dalam mulutnya itu masih terdapat sisa seperti songgok daging yang hendak ditelannya. Ketika netranya beralih pada gundukan itu, dia pun semakin terkejut. Ternyata yang dimakannya tak lain bukan merupakan ari-ari bayinya. Sosok itu adalah arwah nenek yang gentayangan menjadi pocong untuk menuntut balas. Kini Darmoko pun menemui sosok itu yang dengan santainya tengah memakan ari-ari sang bayi. Netra sosok itu pun menjadi memerah, tatapannya penuh dengan amarah. Suami dari Minul itu pun langsung memukul kentongan yang menggantung di teras rumahnya, berharap supaya warga segera datang berbondong-bondong ke rumahnya untuk menolongnya dari arwah yang kini tengah mengincar keluarganya pada malam itu. Kalian benar-benar manusia kejam. Tidak cukupkah kalian semua membakarku pada waktu itu, sehingga kini kalian juga tega menghabisi nyawa adikku? Terucaplah satu kata yang seketika membuat Darmoko menjadi terkejut. Ternyata arwah neneng berpikir bahwa warga juga telah menghabisi adiknya secara membabi buta, tanpa tahu dan mau untuk mendengarkan penjelasan akan peristiwa yang sebenarnya terjadi pada sang adik. Kini dengan bingas sosok pocong berwajah mengerikan itu telah siap untuk menerkam Darmoko kapan saja. Taringnya terlihat begitu tajam ketika sosok itu kembali menyeringai. Dan tidak berselang lama, akhirnya beberapa warga malam itu pun sudi untuk datang di kediamannya. Ketika mereka mendengar sebuah kentongan dipukul, maka mereka tahu bahwa di desanya itu kini sedang dalam keadaan bahaya. Para warga tak ingin hal serupa terjadi kepada mereka, seperti yang telah menimpa Tumini dan Ponira, serta anggota keluarganya yang lain, yang pada saat itu tewas dengan cara yang tidak wajar. Karena mereka semua yang mati telah diprediksi bahwa orang-orang itu dulunya adalah sebagian dari penduduk kampung Mojo Asem, yang tempo lalu telah menghakiminya dengan membakar tubuhnya hidup-hidup.
Dan ketika sorot cahaya lampu senter mengarah ke wajah sosok tersebut, alhasil nyali mereka pun mendadak ciut. Yang mulanya memberanikan tekadnya untuk keluar malam, kini beberapa dari mereka terlihat mengesot mundur setelah bertemu langsung dengan sosok pocong Neneng. Sosok pocong itu berteriak kencang sehingga membuat gendang telinga mereka serasa ingin pecah. Hingga beberapa menit kemudian, terdengar suara guntur yang menggelegar di atas sana, memekik suasana mencekam pada malam itu. Dan tidak berselang lama, bumi pun seolah dibuat runtuh, sehingga menyebabkan beberapa pohon menjadi tumbang, juga disertai permukaan tanah yang bergetar dengan hebat. Dan tiba-tiba suara tangisan bayi Darmoko pun terdengar sampai keluar. Rupanya kehadiran bayinya di dunia ini merupakan sebuah pertanda bahwa kampung yang ditempati oleh kedua orang tuanya itu sudah tidak aman lagi. Buru-buru Darmoko langsung masuk ke dalam untuk membawa istri beserta anaknya keluar dari rumah itu sebelum terjadi suatu hal buruk yang tidak diinginkan. Akibat kemurkaan Neneng, mereka yang kini hadir di pekarangan rumah Darmoko sebagian telah menemui celaka. Ada yang tertimpa pepohonan, ada juga yang kini sebagian tubuhnya telah tenggelam di dalam tanah. Mungkin kematian adiknya lah yang telah membuat arwah Neneng menjadi murka dan tidak terkendali. Kini, Neneng telah membabat habis kampung itu hingga membuat seluruh penghuninya menemui ajal yang sangat mengerikan. Seperti sumpah serapah yang telah dia ucapkan tempo lalu sebagai alasan untuk membalaskan semua dendamnya kepada mereka yang telah membakarnya secara hidup-hidup tanpa terkecuali. Mungkin Darmoko yang telah ambil andil dalam menguburkan jasadnya kini juga harus merasakan amarah dari kemurkaan Neneng. Ada apa, Mas? Minul terlihat heran ketika suaminya tiba-tiba menyeretnya keluar dari dalam rumah. Dengan tergopoh, istrinya berjalan sembari tetap mendekap sang putra dalam gendongannya. Menyusul para warga yang lainnya untuk menyelamatkan diri dari amukan Neneng, ucapnya dengan lantang kepada Minul. Mereka sempat menoleh ke arah rumahnya yang dimana di depan halamannya masih berdiri sesosok pocong yang memandangi kepergian mereka dengan tatapan tajam. Demi keamanan keluarganya, mereka lebih memilih untuk meninggalkan desa yang sudah bertahun-tahun mereka tempati dan memilih berpindah ke pemukiman yang lain. Mereka tak mau mengorbankan dirinya dan memilih mati konyol di tangan arwah wanita bezina itu yang dendam kesumatnya masih melekat hingga membuat bumi pun seolah terguncang karena mukanya. Dendam Neneng pun akhirnya merajalela. Sementara itu di tempat yang berbeda, "Pak, bangun Pak." Seseorang kini mencoba untuk membangunkan Zaki yang diduga tengah ketiduran. Ketika membuka kedua matanya, dia pun kaget karena mendapati petugas medis berbaju putih yang tadi mengantarkan ibunya kini sudah berada di hadapannya. "Pak, bagaimana keadaan ibu saya? Beliau baik-baik saja kan?" tanya Zaki kemudian. Dua petugas itu terlihat saling pandang. "Loh, harusnya kami berdua yang tanya, kenapa saat ambulan tadi berhenti tepat di depan rumah sakit, Bapak malah membawa ibu Bapak berlari sejauh mungkin dari jangkauan kami?" papar petugas medis tersebut kepada dirinya. Mendengar pernyataan itu, Ustadz muda pun langsung syok. "Loh, jelas-jelas kalian yang mengeluarkan ibu saya dalam ambulan dan mengantarkannya menggunakan hospital bed ke ruang rawat untuk segera diperiksa." "Tidak Pak, Bapak bisa tanya kepada teman saya ini kalau tidak percaya. Jelas-jelas setelah ambulan sampai, Anda lalu membawa kabur ibu Anda entah kemana. Dan sudah hampir 1 jam lebih kami mengejar dan mencari keberadaan Anda. Dan akhirnya kami menemukan Anda tengah tertidur di lahan kosong yang tidak bertuan ini," jelas petugas itu kepadanya. Zaki pun lalu beralih menatap keadaan sekitar. Setelah dilihat ternyata memang benar, posisi Zaki saat ini tengah berada di bawah pohon beringin besar yang ada di lahan itu. "Lalu, di mana ibu saya, Pak?" Kini Ustadz muda pun histeris karena saat ini sang ibu tidak berada bersamanya. Entah apa yang terjadi sebenarnya kepadanya, mengapa dia sampai ketiduran di lahan kosong itu. Dia masih bingung setelah mendengarkan penjelasan dari dua petugas medis itu yang diduga tanpa sadar dirinya telah membawa lari sang ibu begitu saja entah kemana. Dalam kegundahan yang dirasakannya, tiba-tiba mereka melihat para warga yang berkerumun di area pelataran makam yang letaknya tak jauh dari lahan kosong itu. "Ada apa di sana ya?" seru petugas medis yang nampak keheranan melihat warga yang saat itu tengah berkerumun di area pemakaman umum itu.
Mereka pun kini beranjak pergi meninggalkan ustadz muda yang masih dilanda kebingungan. Sesaat kemudian, Zaki pun akhirnya menyusul mereka untuk mengetahui gerangan apa yang terjadi di sana. "Permisi, tolong beri jalan sedikit," ujar salah seorang petugas medis kepada warga yang saat itu tengah berkerumun. Astagfirullahaladzim, mata mereka pun membelalak setelah menyaksikan pemandangan tak terduga yang ditemuinya kala itu. Mereka melihat tubuh seorang wanita lanjut usia mengenakan kerudung dengan kondisi tubuhnya kini telah tertancap pada salah satu papan nisan. "Kalau kita lihat dari segi penampilannya, bukankah ciri-cirinya sama seperti ibu dari bapak tadi ya?" ucap petugas medis kepada temannya yang lain. "Iya, benar katamu." Beberapa menit kemudian Zaki pun sampai di sana juga. "Innalillahi, ya Allah, ibu!" Ustadz muda pun kini melihat tubuh sang ibu yang kala itu sudah tertancap di batu nisan milik seseorang. Dirinya pun begitu syok dan langsung berlari menghampiri jasad ibunya. Akhir tragis dari Bunyai yang seorang pun tak ada yang mengetahui kejadian sebenarnya selain Sang Maha Pencipta alam ini. Kematiannya kini dikaitkan oleh efek sumpah pocong yang telah diambilnya. Lagi dan lagi kembali ustadz muda ditinggalkan oleh orang terkasihnya. Dia harus menelan kenyataan pahit bahwa sang ibu telah tewas dengan cara yang mengenaskan. Para warga pun akhirnya sepakat untuk mengubur jasad Bunyai di pemakaman umum itu. Dan semenjak kematian ibundanya, kini ustadz muda memutuskan ingin kembali lagi ke kampung itu. Namun terlihat di ujung jalan raya sana dia bertemu dengan Darmoko dan istrinya. Nampak istrinya itu tengah menggendong seorang bayi mungil. Keadaan mereka pun sangat kacau. Kantung mata mereka terlihat menghitam. Wajahnya juga kusut, sama halnya dengan dirinya. Setelah bertemu dan menjelaskan semua kejadian secara bergantian, mereka pun kini nampak saling menguatkan satu sama lain. Setelah itu 3 orang itu terlihat melangkahkan kakinya untuk mengungsi ke desa yang lebih aman. Hingga pada akhirnya di desa tersebut ustadz muda pun diangkat langsung oleh para warga untuk menjadi pimpinan di desanya, sekaligus mengesahkannya menjadi seorang ustadz. Kini namanya bukanlah ustadz muda lagi, melainkan telah berubah menjadi Ustadz Ahmad Muzaki bin Kiai Haji Abdul Salam. Singkat cerita, setahun kemudian datanglah beberapa remaja dari kota. Katanya mereka ingin melakukan KKN di desa terpencil. Hingga pada akhirnya mereka menetapkan kampung Mojo Asem menjadi tempat tujuan mereka, di mana kampung itu sebenarnya telah dikutuk menjadi kampung mati yang tidak berpenghuni. Awal kedatangan mereka telah disambut oleh seorang wanita cantik yang mengenakan pakaian mini hingga memperlihatkan lekukan tubuhnya yang indah. "Selamat datang di kampung Mojo Asem. Apakah ada yang bisa saya bantu?" ujar wanita itu sembari menyeringai. Dan itulah ending dari cerita kali ini. Terima kasih Mang Ripan ucapkan kepada Kak Naila Nurfajriya Ramadhani yang sudah mengizinkan Mang Ripan untuk mengangkat ceritanya. Dan Mang Ripan ucapkan juga terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyimak cerita ini dari awal sampai selesai. Dan sampai ketemu lagi di cerita berikutnya yang tentunya tidak akan kalah menarik. Sekian dulu dari Mang Ripan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.